dijumpai ya. Wah, tapi tahukah teman-teman bahwa benda-benda tersebut termasuk dalam ruang? Ruang itu apa sih? Berikut penjelasannya. Yang pertama, ada balok. Balok adalah bangun ruang yang memiliki 3 pasang sisi yang ukurannya sama dan saling berhadapan serta memiliki bentuk persegi panjang. Di sini kita bisa melihat gimana bergambar bentuk balok dan apa saja komponen yang ada di dalam balok. Selanjutnya, sifat-sifat balok. Yang pertama adalah sisi berbentuk persegi panjang, yang kedua rusuk yang sejajar memiliki panjang yang sama, yang ketiga diagonal bidang sisi yang berhadapan, ukurannya sama panjang, yang keempat diagonal ruang ukurannya sama panjang, yang kelima bidang diagonal balok berbentuk persegi panjang. Rumus-rumus balok ada 6. Yang pertama, panjang rusuk balok, yang kedua diagonal sisi balok D1, D2, D3, yang ketiga ada panjang diagonal ruang balok, yang keempat adalah luas sisi balok, yang kelima ada luas bidang diagonal, yang keenam ada volume. Contoh soal, sebuah balok mempunyai panjang 20 cm, lebar 10 cm, dan tinggi 20 cm. Hitunglah volume balok tersebut. Diketahui P sama dengan 200, L sama dengan 10, T sama dengan 20. Ditanya volume. Rumus volume adalah P dikali L dikali T. 200 dikali 10 dikali 20 sama dengan 40.000 cm3. Ini adalah jaring-jaring balok. Selanjutnya, kubus. Kubus adalah ruang yang terbatas 6 bidang segi 4 seperti dadu. Pengertian lain dari kubus adalah bangun ruang yang semua sisinya berbentuk persegi dan semua rusuknya sama panjang. Di sini kita bisa melihat contoh gambar kubus, dan di sini kita juga bisa melihat apa saja komponen-komponen yang berada di dalam kubus. Sifat-sifat kubus. Pertama, semua sisi kubus berbentuk persegi. Kedua, semua rusuk kubus berukuran sama panjang. Yang ketiga, setiap diagonal bidang pada kubus memiliki ukuran sama panjang. Yang keempat, setiap diagonal ruang pada kubus memiliki ukuran sama panjang. Yang kelima, setiap diagonal pada kubus memiliki bentuk persegi panjang. Nah, di sini ada rumus-rumus kubus, ada 5. Yang pertama, diagonal bidang A akar 2 atau A akar 3. Luas permukaan 6A pangkat 2. Volume A pangkat 3. Jarak C terhadap BDG dan jarak ACH terhadap DEG rumusnya 1/3A akar 3. Yang kelima, jarak E terhadap BDG rumusnya 2/3A akar 3. Di sini ada contoh soal. Diketahui sebuah kubus memiliki panjang rusuk sepanjang 10 cm. Berapakah volume kubus tersebut? Diketahui S sama dengan 10 cm,
Yang ditanya volume kubus. Rumus volume adalah S pangkat 3 berarti 10 dikali 10 dikali 10 sama dengan 1000 cm kubik. Jadi volume dari kubus tersebut adalah 1000 cm kubik. Mohon maaf, di sini ada kesalahan. Selanjutnya ada jaring-jaring kubus. Nah, baiklah teman-teman, yang selanjutnya yaitu ada limas. Pengertian dari limas yaitu bangun ruang yang dibatasi oleh sebuah alas dan beberapa segitiga yang bertemu pada titik puncaknya. Nama limas disesuaikan dengan bentuk alasnya. Yang pertama yaitu ada limas segi 4. Sifat-sifat dari limas segi 4 yaitu memiliki satu sisi berbentuk segi 4 dan 4 sisi berbentuk segitiga, memiliki 8 rusuk, memiliki 5 titik sudut dan salah satu titik sudutnya disebut pula titik puncak. Sisi alasnya berbentuk segi 4 dan sisi lainnya berbentuk segitiga. Yang kedua yaitu limas segitiga, memiliki 4 sisi yang berbentuk segitiga, 1 di alas dan 3 di sisi tegak, memiliki 6 rusuk dan memiliki 4 titik sudut, yaitu 3 di alas dan 1 di bagian atas. Yang selanjutnya yaitu ada limas segi 5. Sifat-sifatnya yaitu mempunyai bentuk alas bangun datar segi 5, baik itu segi 5 teratur maupun segi 5 sembarang, memiliki 6 buah titik sudut, memiliki 6 buah bidang sisi, dan memiliki 10 buah rusuk. Yang selanjutnya yaitu limas segi 6. Sifat-sifatnya yaitu mempunyai bentuk alas segi 6, baik segi 6 teratur maupun segi 6 sembarang, memiliki 7 buah titik sudut, memiliki 7 buah bidang sisi, dan memiliki 12 buah rusuk. Rumus dari limas segi 4, segi 5, dan segi 6 yaitu luas permukaan sama dengan luas alas ditambah jumlah luas sisi tegak, volume sama dengan 1/3 luas alas dikali tinggi. Rumus dari limas segitiga yaitu luas alas sama dengan alas dikali tinggi, volume sama dengan luas alas dikali tinggi, luas sama dengan luas alas ditambah 3 kali luas tegak segitiga. Seperti contoh soal, limas segi 4 memiliki panjang sisi 8 cm dan tinggi 6 cm. Berapa volume limas tersebut? Nah, diketahui panjang dari limas segi 4 yaitu 8 cm dan tingginya 6 cm. Yang ditanya yaitu volume. Penyelesaian, volume limas sama dengan 1/3 dikali luas alas dikali tinggi, sama dengan 1/3 dikali 8 dikali 8 dikali 6, yaitu hasilnya 128 cm kubik. Nah, di sini ada contoh dari jaring-jaring dari limas. Yang pertama yaitu contoh dari jaring-jaring limas segi 4, limas segi 3, limas segi 5, dan limas segi 6. Yang selanjutnya yaitu ada kerucut. Pengertian dari kerucut adalah bangun ruang yang memiliki 2 bidang sisi, yakni alas dan selimut. Kerucut memiliki sebuah titik sudut yang juga merupakan titik puncak. Sifat-sifat dari kerucut ini yaitu memiliki 2 sisi lengkung, yaitu sisi alas dan sisi selimut, memiliki alas berbentuk lingkaran, memiliki 1 rusuk lengkung. Rumus dari kerucut ini yaitu yang pertama luas permukaan, rumusnya sama dengan VR dikali R tambah S, luas selimut sama dengan VRS, dan rumus dari volume sama dengan 1/3 VR kuadrat dikali T. Seperti contoh soal, sebuah kerucut dibuat dari selembar karton berbentuk setengah lingkaran dengan diameter 20 cm. Tentukan panjang jari-jari alas kerucut yang terbentuk. Bisa dilihat gambarnya seperti di layar. Nah, di sini diketahui panjang jari-jari karton sama dengan panjang garis pelukis sama dengan S, yaitu 10 cm. Ditanya R atau jari-jari. Jawab, luas selimut kerucut sama dengan luas karton. V R2S sama dengan 1/2 dikali V R1 kuadrat. V dikali R2 dikali 10 sama dengan 1/2 dikali V dikali 10 dikali 10. 10 V R2 sama dengan 50 V. R2 sama dengan 50 V per 10 V sama dengan 5.
Nah, di sini ada contoh jaring-jaring dari kerucut, bisa dilihat pada layar. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang prisma. Apa itu prisma? Prisma adalah sebuah bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh alas dan tutup yang identik berbentuk dengan segi N dan sisi tegak berbentuk persegi atau persegi panjang. Prisma juga merupakan bangun ruang yang dibatasi oleh 2 buah bidang segi banyak atau segi N yang sejajar. Nah, lalu ada sifat-sifat prisma. Yang pertama, prisma segitiga. Prisma segitiga ini memiliki sifat-sifat yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ia mempunyai 6 titik sudut. Yang kedua, ada memiliki bidang atas berupa segitiga yang kongruen atau 2 alas tersebut juga merupakan sisi prisma. Yang ketiga, mempunyai 9 rusuk. Yang keempat, mempunyai 5 bidang sisi. Yang kedua, ada prisma segi empat yang memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, mempunyai 8 titik sudut. Yang kedua, mempunyai 12 rusuk. Yang ketiga, memiliki 8 bidang sisi. Yang keempat, mempunyai 12 diagonal bidang. Yang kelima, mempunyai 4 diagonal ruang. Lalu yang ketiga ada prisma segi lima. Ia memiliki 3 sifat, yaitu mempunyai 10 titik sudut, yang kedua mempunyai 15 rusuk, yang ketiga mempunyai 7 bidang sisi. Lalu ada prisma segi 6. Nah, prisma segi 6 ini memiliki 3 sifat. Yang pertama mempunyai 12 titik sudut, yang kedua mempunyai 18 rusuk, yang ketiga memiliki 8 bidang. Lalu kita akan membahas tentang rumus luas. Yang pertama ada prisma segitiga. Jika kita ingin mencari luas alas atau luas tutup, bisa menggunakan rumus A dikali T atau alas dikali tinggi. Lalu jika kita mencari rumus jumlah sisi tegak, itu ada 3 dikali panjang dikali lebar. Nah, begitupun seterusnya ada prisma segi 4. Cara kita mencari luas alas atau luas tutupnya adalah S kuadrat atau sisi dikali sisi. Dan jika mencari jumlah sisi tegak, bisa menggunakan rumus 4 dikali panjang dikali lebar. Dan prisma segi 5 kita mencari luas alas itu rumusnya alas dikali tinggi. Lalu ada jumlah sisi tegak, cara mencarinya 5 dikali panjang dikali lebar. Lalu ada prisma segi 6 dengan rumus alas dikali tinggi dan rumus jumlah sisi tegak 6 dikali panjang dikali lebar. Lalu ada prisma segi N. Cara mencari luas alasnya adalah luas alas segi N. Lalu jumlah sisi tegak N dikali P dikali L. N ini adalah apa yang akan dicari. Misalkan seperti tadi ada prisma segi N atau prisma segitiga, segi 4, segi 5, segi 6 dan lain sebagainya. Lalu ada rumus volume, yaitu luas alas dikali tinggi. Nah, di sini ada contoh soal. Sebuah prisma alasnya berbentuk segitiga siku-siku. Jika panjang sisinya 6 cm, 8 cm serta 10 cm dan tinggi prisma tersebut adalah 15 cm, maka luas permukaan prisma tersebut sama dengan titik-titik cm kuadrat. Nah, kita bisa menjawab dengan cara diketahui panjang sisi sama dengan 6 cm, 8 cm dan 10 cm dengan tinggi yang diketahui 15 cm. Nah, yang ditanyakan itu adalah luas permukaan prisma. Cara penyelesaiannya adalah luas sama dengan 2 dikali luas segitiga ditambah keliling alas dikali tinggi prisma, yaitu 2 dikali setengah dikali 6 dan dikali 8 ditambah keliling alas yang tadi
6 ditambah 8 ditambah 10 dikali tingginya adalah 15 cm. Lalu luas sama dengan 48 cm kuadrat ditambah 360 cm kuadrat. Jadi hasil luasnya adalah 408 cm kuadrat. Nah, di sini ada beberapa contoh jaring-jaring prisma. Yang pertama ada prisma segitiga, lalu ada prisma segi 4, lalu ada prisma segi 5, dan prisma segi 6. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang tabung. Nah, apa sih itu tabung? Tabung adalah sebuah bangun yang berbentuk prisma tegak beraturan yang alas dan tutupnya berupa lingkaran. Sebuah bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh 2 buah lingkaran yang identik atau sejajar dengan sebuah persegi panjang yang mengelilingi lingkaran tersebut sehingga membentuk tabung. Nah, sifat-sifatnya di sini ada 4. Yang pertama, memiliki 3 sisi, yaitu alas, tutup, dan selimut atau selubung. Yang kedua, sisi alas dan tutupnya berbentuk lingkaran yang sama besar dan sejajar. Yang ketiga, memiliki 2 rusuk. Yang keempat, tinggi tabung merupakan jarak antara alas dan tutup tabung. Nah, di sini ada beberapa contoh seperti kaleng-kaleng atau wadah-wadah tempat jajanan ini berbentuk tabung. Dan semua ini pasti ada di lingkungan kita, seperti toples-toples itu pasti ada di lingkungan kita dan itu berbentuk tabung. Lalu ada rumus tabung. Rumus luas permukaan tabung yaitu luas alas ditambah luas selimut ditambah luas tutup. Jadi kita bisa lihat lagi di sini ada luas permukaan. Luas alas itu sama dengan VR kuadrat ditambah luas selimut 2VR dikali T ditambah luas tutup atau VR kuadrat. Jadi luas permukaan bisa kita simpulkan rumusnya seperti ini. 2VR dikali tinggi ditambah R. Lalu ada volume tabung. Volume tabung ini adalah luas alas dikali tinggi atau VR kuadrat dikali tinggi. Nah, di sini ada contoh soalnya. Hitunglah jari-jari tabung yang mempunyai tinggi 8 cm dan volume 2512 cm kubik. Diketahui tinggi tabung tadi adalah 8 cm dan volumenya adalah 2512 cm. Yang ditanya adalah jari-jari tabung atau R. Cara penyelesaiannya adalah sebagai berikut. R sama dengan akar V per V dikali T. R sama dengan akar 2512 cm kubik per 3,14 dikali 8 cm. Jadi akar 2512 cm kubik per 3,14 dikali 8 cm adalah hasilnya adalah R akar 2512 cm kubik per 25,12 cm. Jadi R adalah akar dari 100 cm kuadrat. Nah, akar dari 100 cm kuadrat ini adalah 10 cm. Jadi R sama dengan 10 cm kuadrat. Nah, di sini ada jaring-jaring tabung. Seperti yang tadi, ada 2 lingkaran yang sejajar dan sama besar. Lalu 2 lingkaran ini ada bisa dijadikan tutup dan alas. Lalu ada selimut tabung. Nah, selimut tabung ini yang membentuk atau yang menjadikan satu kesatuan, yaitu tabung. Ya, kita masuk ke jenis bangun ruang yang ketujuh atau yang terakhir, yaitu ada bola.
Nah, sebenarnya bola itu apa sih? Nah, bola ini merupakan suatu bangun ruang yang dibatasi oleh sebuah bidang sisi yang melengkung. Nah, sifat-sifat dari bola ini yaitu yang pertama, bola memiliki sisi lengkung. Yang kedua, bola tidak memiliki titik sudut dan rusuk. Yang ketiga, bola mempunyai satu sisi dan satu titik pusat. Dan yang keempat, sisi bola disebut dengan dinding bola. Yang kelima, jarak dinding ke titik pusat bola disebut jari-jari. Nah, jarak dinding ke dinding dan melewati titik pusat disebut dengan diameter. Nah, selanjutnya untuk mencari persoalan mengenai bola ini, kita bisa menggunakan rumus seperti yang terlihat pada PPT. Luas bola itu, rumusnya itu luas sama dengan 4 pi r kuadrat, dimana pi itu kita bisa menggunakan 22/7 ataupun 3,14. Nah, selanjutnya untuk mencari volume bola, kita bisa menggunakan rumus V sama dengan 4/3 pi r pangkat 3. Nah, kita masuk ke contoh pengerjaan soal. Nah, ini contoh soalnya, yaitu Andi memiliki sebuah bola plastik. Bola tersebut diisi oleh udara sampai penuh. Volume udara yang dimasukkan di dalam adalah 38.808 cm3. Tentukan jari-jari bola tersebut. Nah, untuk mencari soal seperti ini, nah di sini kita cari terlebih dahulu apa yang diketahui. Nah, dari soal tersebut diketahui bahwa V-nya yaitu 38.808 cm3. V di sini maksudnya adalah volume. Nah, selanjutnya yang ditanya apa? Yang ditanya yaitu R atau jari-jari. Nah, contoh penyelesaian soalnya yaitu seperti kita masukkan rumus volume. Untuk mencari volume yaitu volume sama dengan 4/3 pi r pangkat 3. Nah, langsung saja kita selesaikan dan memasukkan angka-angka yang sudah diketahui. Nah, R pangkat 3 sama dengan 3V/4 pi R sama dengan akar pangkat 3 dari 3V/4R. R sama dengan akar pangkat 3 dari 3 dikali 38.808 per 4 kali 22/7. Nah, jadi pi yang digunakan di sini yaitu 22/7. Nah, lanjut R sama dengan akar pangkat 3 dari 9.261. Nah, jawabannya yaitu 21 cm. Nah, jadi jari-jari bola tersebut adalah 21 cm. Nah, selanjutnya kita masuk kepada media yang akan digunakan. Nah, pada pembelajaran bangun ruang ini ada dua jenis media yang kami gunakan. Nah, masuk yang pertama yaitu ada bentuk sederhana dari bangun ruang. Nah, baiklah di sini menyesuaikan dengan materi yaitu yang kami bahas mengenai kubus dan balok. Nah, di sini sudah saya buat yaitu jaring-jaring dari kubus dan balok, di mana ini saya membuatnya dari karton bekas dan kertas berwarna emas. Nah, untuk menjelaskan materi setelah dijelaskan bentuk jaring-jaringnya, lalu ini bisa kita bentuk kubusnya. Nah, baiklah, ini sudah terbentuk kubusnya. Nah, nanti dari ini bisa kita tinjau secara langsung mana yang dinamakan sisi, mana yang dinamakan rusuk, dan mana yang dinamakan dengan titik sudut. Nah, begitu juga dengan media berupa balok. Nanti ini juga bisa dibentuk menjadi balok. Nah, dan ditunjukkan secara jelas mana yang merupakan bagian sisi balok, titik sudut, rusuk, dan lain sebagainya. Baiklah, selanjutnya media kedua yang akan kami gunakan yaitu ular tangga 3D atau ular tangga 3 dimensi.
Nah, cara memainkannya sama seperti bermain ular tangga biasanya, namun yang berbeda yaitu di dalam media ular tangga ini terdapat penanaman konsep bangun ruang. Nah, seperti di beberapa anak tangga itu terdapat contoh gambar balok, gambar kubus. Nah, di mana ini fungsinya untuk sang guru memberi pertanyaan kepada murid untuk menguji sejauh mana pemahaman murid dan sejauh mana ia mengerti materi yang telah dijelaskan. Kami memilih menggunakan media seperti ini mengapa? Karena pada usia anak SD itu biasanya anak cenderung akan lebih senang jika diajak bermain daripada belajar. Nah, untuk itu jika sambil bermain, anak-anak juga sekaligus bisa untuk belajar.